Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Francisca Mutiarasari dengan NIM 205221194. Yang kedua, Koirunisa dengan NIM 205221197. Yang ketiga, Sylvie Nur Aisyah dengan NIM 205221208. Yang keempat, Imelda Septianingrum dengan NIM 205221211. Yang kelima, Syandi Armanto dengan NIM 205221212. Yang keenam, Anissa Verly Mariska dengan NIM 205221218. Nah, berikut ini merupakan contoh soal konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Yuk simak soalnya. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Nah, berikut ini merupakan neraca saldo PT Afaf dan PT Farva pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dari neraca saldo di atas, kita diminta untuk membuat yang pertama, ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Nah, yang kedua, kita diminta untuk membuat ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Nah, soal yang ketiga, kita diminta untuk menyiapkan dan menyelesaikan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2020 dan 2021. Yuk langsung saja menuju soal yang pertama, yaitu membuat ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Nah, di sini ada informasi mengenai PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada tanggal 1 Januari 2020 ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta. Nah, dari informasi di atas dapat dibuat jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020 seperti berikut. Investasi pada PT Farva senilai. Selanjutnya kita akan mencatat jurnal. Yang pertama yaitu mencatat laba neto PT Farva tanggal 1 Januari 2021. Kita lihat terlebih dahulu di neraca saldo bagian laba dari PT Farva sebesar Rp80 juta. Jadi jurnalnya itu investasi pada PT Farva pada bagian laba atas PT Farva sebesar Rp80 juta. Selanjutnya kita akan mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Kita lihat terlebih dahulu di neraca saldo bahwa dividen terdapat di debit, yaitu sebesar Rp30 juta. Jadi, jurnalnya itu kas pada investasi pada PT Farva sebesar Rp30 juta. Sebelum kita ke kertas kerja, maka kita harus membuat perhitungan jurnal eliminasi tahun 2020 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saldo 1 Januari 2020 PT Afaf sebesar Rp300 juta, saham biasa Rp200 juta, saldo laba Rp100 juta. Angka-angka tersebut bisa kita lihat di neraca saldo di atas. Laba neto Rp75 juta, dividen Rp20 juta. Lalu saldo 31 Januari 2020 Rp355 juta. Angka tersebut berasal dari Rp300 juta ditambah Rp75 juta dikurangi dengan dividen Rp20 juta. Saham biasa masih tetap Rp200 juta, lalu saldo laba sebesar Rp155 juta, berasal dari Rp100 juta ditambah Rp75 juta dikurangi dividen Rp20 juta. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal. Yang pertama saham biasa sebesar Rp200 juta di debit, saldo laba Rp100 juta di debit, bagian laba atas PT Farva Rp75 juta di debit, dividen diumumkan Rp20 juta di kredit, investasi pada PT Farva Rp355 juta di kredit.
Selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Yang pertama, menyusun laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan sebesar 1.050 juta rupiah dikurangi beban pokok penjualan sebesar 325 juta rupiah dikurangi beban administrasi dan penjualan sebesar 265 juta rupiah dikurangi beban penyusutan sebesar 60 juta rupiah. Kemudian ditambah bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta rupiah pada kolom jurnal eliminasi. Total laba neto konsolidasi pada kolom neraca saldo PT Afaf sebesar 400 juta rupiah, PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Pada kolom jurnal eliminasi sebesar 75 juta rupiah pada sisi debit dan pada kolom konsolidasi sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya, menyusun laporan perubahan saldo laba yang terdiri dari saldo laba awal sebesar 225 juta rupiah pada kolom konsolidasi, ditambah laba neto sebesar 400 juta rupiah, dikurangi dividen sebesar 100 juta rupiah. Kemudian total saldo laba akhir pada kolom neraca saldo PT Afaf sebesar 525 juta rupiah, PT Farva sebesar 155 juta rupiah, pada kolom jurnal eliminasi sebesar 175 juta rupiah pada sisi debit, 20 juta rupiah di kredit. Kemudian pada kolom konsolidasi sebesar 525 juta rupiah. Kemudian menyusun laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas sebesar 210 juta rupiah pada kolom konsolidasi, ditambah piutang sebesar 230 juta rupiah, ditambah persediaan sebesar 275 juta rupiah, ditambah tanah sebesar 300 juta rupiah, ditambah bangunan dan peralatan sebesar 900 juta rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 470 juta rupiah, ditambah investasi pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah pada kolom jurnal eliminasi. Total aset pada kolom neraca saldo PT Afaf sebesar 1.300 juta rupiah, PT Farva sebesar 500 juta rupiah. Pada kolom jurnal eliminasi sebesar 355 juta rupiah di sisi kredit, dan pada kolom konsolidasi sebesar 1.445 juta rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung liabilitas dan ekuitas. Akun yang digunakan yaitu utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba, di mana nominal tersebut berasal dari neraca saldo tahun 2020. Utang usaha PT Afaf sebesar 75 juta dan PT Farva sebesar 60 juta. Jadi konsolidasinya yaitu 135 juta yang berasal dari 75 juta ditambah 60 juta. Kemudian utang obligasi PT Afaf sebesar 200 juta dan utang obligasi PT Farva sebesar 85 juta. Jadi konsolidasinya sejumlah 285 juta. Selanjutnya yaitu saham biasa, di mana PT Afaf senilai 500 juta dan PT Farva sebesar 200 juta. Kemudian saham biasa masuk ke dalam kolom jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 200 juta dan konsolidasi sebesar 500 juta. Saldo laba diperoleh dari perhitungan laporan perubahan saldo laba, yaitu pada kolom saldo laba akhir, di mana PT Farva senilai 525 juta, PT Farva sebesar 155 juta, kemudian jurnal eliminasi sisi debit sebesar 175 juta, jurnal eliminasi sisi kredit sebesar 20 juta, dan konsolidasi sebesar 525 juta. Maka total liabilitas dan ekuitas yaitu PT Farva sebesar 1.300.000.000 juta dan PT Farva sebesar 500 juta, jurnal eliminasi sisi debit sebesar 375 juta, jurnal eliminasi sisi kredit sebesar 20 juta, dan total konsolidasi 1.445 juta rupiah. Berikut ini merupakan format kertas kerja konsolidasi tahun 2020 yang tadi sudah dihitung mengenai laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi tahun 2021. Saldo 1 Januari 2021 yaitu dalam saham biasa
terdapat nominal 200 juta yang berasal dari neraca saldo tahun 2021 dan saldo laba sebesar 155 juta yang berasal dari neraca saldo tahun 2021. Kemudian terdapat laba neto yang berasal dari neraca saldo bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta dan dividen senilai 30 juta, di mana dividen di sini mengurangi saldo dan laba. Jadi, saldo 31 Desember 2021 pada PT Alfaf sebesar 405 juta, saham biasa sebesar 200 juta, dan saldo laba 255 juta. Untuk selanjutnya yaitu membuat jurnal saham biasa, yaitu sebesar 200 juta di sisi debit, saldo laba 155 juta di sisi debit, bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta di sisi debit, dividen diumumkan yaitu sebesar 30 juta di sisi kredit, investasi pada PT Farva sebesar 405 juta di sisi kredit. Untuk tahap selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2021. Yang pertama, menyusun laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan sebesar 1.150 juta di kolom konsolidasi dikurangi beban pokok penjualan sebesar 420 juta dikurangi beban administrasi penjualan sebesar 60 juta dikurangi beban penyusutan sebesar 290 juta, kemudian ditambah bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta di kolom jurnal eliminasi, kemudian diperoleh laba neto konsolidasi dalam kolom neraca saldo PT Afaf sebesar 380 juta, PT Farva sebesar 80 juta. Kemudian kolom jurnal eliminasi sebesar 80 juta di sisi debit. Kemudian di kolom konsolidasinya sebesar 380 juta. Untuk selanjutnya yaitu menyusun laporan perubahan saldo laba yang terdiri dari saldo laba awal sebesar 525 juta di kolom konsolidasi ditambah laba neto sebesar 380 juta dikurangi dividen sebesar 225 juta, kemudian total saldo laba akhir pada kolom neraca saldo PT Afaf sebesar 680 juta, PT Farva sebesar 205 juta. Pada kolom jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 235 juta, kredit sebesar 30 juta. Pada kolom konsolidasi sebesar 680 juta. Selanjutnya membuat laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas sebesar 305 juta ditambah piutang sebesar 270 juta ditambah persediaan sebesar 280 juta ditambah tanah sebesar 300 juta ditambah bangunan dan peralatan sebesar 500 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 530 juta ditambah investasi pada PT Farva sebesar 405 juta, dan selanjutnya di tabel jurnal eliminasi diperoleh total aset pada tabel neraca saldo dalam PT Afaf sebesar 1.405 juta, PT Farva sebesar 525 juta, dan pada kolom jurnal eliminasi sebesar 405 juta di kredit, dan pada kolom konsolidasi sebesar 1.525 juta. Dalam slide selanjutnya, menyusun liabilitas dan ekuitas yang terdiri dari utang usaha sebesar 110 juta di kolom konsolidasi, utang obligasi sebesar 235 juta, saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 680 juta, kemudian total liabilitas dan ekuitas pada kolom neraca saldo dalam PT Afaf sebesar 1.405 juta, pada PT Farva sebesar 525 juta. Pada kolom jurnal eliminasi sebesar 435 juta di debit, sebesar 30 juta di kredit. Di kolom konsolidasi sebesar 1.525 juta.
Berikut ini hasil kertas kerja konsolidasi pada tahun 2021. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.